Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi pertemuan ketujuh, yaitu manajemen kas dan piutang. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama, saya sendiri, Tira Septia Devi dengan NIM 136. Kemudian ada Novia Diah Pitaloka dengan NIM 137. Selanjutnya ada Siti Nurkholisoh dengan NIM 140 dan Irsyad Khulaful Mubin dengan NIM 143, serta Rizaldi Agung Pambagio dengan NIM 145 dan Diah Abelia Fajarini dengan NIM 146. Kas merupakan suatu aktiva lancar yang meliputi uang logam, uang kertas, dan pos-pos lain yang dapat digunakan sebagai alat tukar dan mempunyai dasar pengukuran akuntansi. Kas merupakan harta yang paling lancar atau aktiva yang paling liquid bagi perusahaan. Di samping paling liquid, kas juga merupakan harta yang paling riskan, sehingga pengamanan terhadap kas perlu dilakukan seketat mungkin untuk menghindari kebocoran yang akan merugikan perusahaan. Selanjutnya ada siklus manajemen kas. Yang pertama yaitu pengumpulan pendapatan. Biasanya berasal dari pendapatan asli daerah dan pertimbangan dan dari pendapatan sah yang lainnya. Yang kedua ada pengeluaran belanja. Perlu dilakukan penyusunan schedule dan pengeluaran anggaran dalam kurun satu periode oleh bendahara umum. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai aliran kas, di mana laporan arus kas atau yang disebut juga dengan cash flow mengandung dua macam aliran yang didapatkan dari aktivitas yang digunakan perusahaan, yakni yang pertama ada cash outflow yang mana arus kas ini terjadi dari kegiatan transaksi yang mengakibatkan munculnya beban pengeluaran kas. Seperti halnya ada pengeluaran biaya tenaga kerja langsung, biaya pabrik, pengeluaran biaya bahan baku, pembayaran hutang perusahaan, pembelian aktivitas tetap, dan pembayaran sewa serta lain-lain. Yang kedua, ada cash outflow, yang mana arus kas ini terjadi dari kegiatan yang menguntungkan kas, sehingga kas memiliki penerimaan dana. Seperti yang pertama, hasil penjualan produk atau jasa perusahaan. Yang kedua, penerimaan biaya sewa dan pendapatan lainnya. Yang ketiga, pembayaran pinjaman atau hutang dari pihak lain. Yang keempat, penagihan piutang dari kegiatan penjualan kredit. Yang kelima, hasil penjualan aktiva tetap yang dimiliki. Dan yang keenam, penerimaan biaya pendapatan investasi dari pihak. Baik, selanjutnya mengenai model-model manajemen dalam kas. Di mana dalam manajemen kas terdapat dua model yang biasa digunakan oleh pembisnis, yakni yang pertama ada model Baumol, di mana model ini diprakarsai oleh Baumol sehingga dikenal dengan model persediaan atau manajemen kas model Baumol, di mana diketahui dengan rumus Q sama dengan akar 2 F T per I, dengan keterangan Q sama dengan saldo kas optimal, F sebagai biaya transaksi tetap, T sebagai total kebutuhan kas satu periode, dan I tingkat bunga pas satu periode. Dan yang kedua ada model Miller-Orr, di mana pendapat ini mengemukakan bahwa akan ada saatnya di mana perusahaan memiliki kas berlebih atau kekurangan kas, di mana saat Anda memiliki uang tunai, model ini menganjurkan untuk menarik uang tunai ketika investasi mengalami surplus yang melebihi tingkat normal. Model ini menekankan bahwa pada pemeliharaan saldo kas yang optimal untuk memenuhi kewajiban perusahaan yang tetap mengejar peluang investasi yang menguntungkan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan manajemen kas. Tujuan manajemen kas sendiri yaitu ada 6. Yang pertama yaitu penyediaan kas yang diharapkan cukup untuk memenuhi operasi dalam jangka panjang maupun pendek. Yang kedua yaitu penetapan tanggung jawab untuk pemasukan kas dan perlindungan dana yang cukup hingga dana disimpan. Yang ketiga yaitu pemeliharaan saldo bank yang cukup yang dapat berguna untuk mendukung hubungan dengan komersial. Yang keempat yaitu penyelenggaraan mengenai pencatatan kas. Yang kelima yaitu penyelenggaraan pengendalian untuk menjamin suatu
pembayaran yang hanya dilakukan dengan tujuan yang benar atau yang selanjutnya yaitu fungsi manajemen kas. Fungsi manajemen kas sendiri ada 3. Yang pertama, mengeliminasi saldo kas yang menganggur. Jadi setiap uang yang disimpan tidak dapat digunakan untuk meningkatkan pendapatan atau mengurangi biaya disebut kerugian atau loss opportunity. Dana yang tersebut yang tidak dipakai untuk membayar transaksi yang akan terjadi dapat digunakan untuk melunasi utang yang ada dan dapat diinvestasikan untuk menghasilkan arus kas masuk ke rekening perbendaharaan. Yang selanjutnya itu mendepositokan penerimaan tepat pada waktunya, dan yang terakhir adalah membayar tepat pada waktunya. Untuk selanjutnya yakni motif manajemen kas. Ada 4. Yang pertama, motif transaksi. Perusahaan perlu uang tunai untuk membiayai kegiatan sehari-hari. Perusahaan seperti gaji atau upah, membayar tagihan, belanja barang, dan membayar hutang. Yang kedua, motif spekulasi, yang berarti motif spekulasi ini dipakai untuk menyita keuntungan kecuali tersedia kesempatan. Contohnya yaitu perusahaan menginvestasikan kas yang dipunyai terhadap sekuritas dengan harapan sesudah belanja sekuritas harganya akan naik. Yang ketiga, yakni motif berjaga-jaga, yaitu motif yang satu ini mempunyai tujuan untuk berjaga-jaga kecuali tersedia keperluan yang tidak terduga. Yang keempat, motif saldo kompensasi. Pada dasarnya motif ini berkaitan dengan keterpaksaan sebuah perusahaan meminjam sejumlah uang terhadap bank. Selanjutnya, unsur-unsur manajemen kas. Yang pertama, perencanaan. Perkiraan estimasi posisi kas pada suatu saat tertentu dalam suatu periode tertentu yang akan datang. Yang kedua, pengendalian kas, yaitu menahan uang, sebenarnya menanggung biaya atau cost. Yang ketiga, pengelolaan saldo kas. Tujuan utamanya adalah untuk meminimumkan saldo kas dengan tetap memperhatikan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai piutang. Kemudian ada definisi piutang. Piutang adalah memberikan suatu uang atau barang kepada seseorang dengan perjanjian dan melakukan pembayaran dengan nominal yang sama. Sesuai KUHP pasal 1754, pinjam meminjam adalah suatu perjanjian di mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang tertentu habis karena pemakaian dengan syarat si peminjam akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam yang sama pula. Kemudian ada piutang dalam transaksinya. Ada piutang konvensional, lembaga keuangan konvensional bertransaksi dengan uang. Kemudian syariah, lembaga keuangan syariah bertransaksi dengan barang. Macam-macam piutang dalam transaksi syariah. Yang pertama ada piutang murabahah, yaitu tagihan yang timbul dari transaksi perjanjian jual beli antara bank dan nasabah bank. Kemudian ada piutang saham, adalah tagihan yang timbul dari perjanjian jual beli barang dalam bentuk pemesanan, pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan yang disepakati keduanya. Kemudian ada piutang istisna, adalah akad jual beli di mana pembeli menguasai produsen untuk membuat atau mengadakan barang pesanan sesuai spesifikasi yang disyaratkan dan menjualnya kepada pembeli sesuai harga kesepakatan. Kemudian ada pinjaman kard, adalah penyedia dana atau tagihan yang dapat disamakan berdasarkan kesepakatan dari pihak yang meminjamkan yang berkewajiban bagi peminjam untuk melunasi utangnya dalam waktu yang disepakati. Selanjutnya yaitu ada piutang pendapatan bagi hasil, yaitu tagihan yang timbul karena mudarib telah melaporkan bagi hasil atas pengelolaan usaha tetapi kasnya belum diserahkan kepada bank. Kemudian piutang ijarah, yaitu adalah tagihan yang timbul karena adanya pendapatan sewa yang belum diterima oleh bank sebagai pemilik objek dan transaksi ijarah. Kemudian sanksi atas kegagalan piutang berdasarkan fatwa DSN MUI nomor 17, DSN MUI nomor 9 tahun 2000. Yang pertama ada sanksi LKS, nasabah yang mampu membayar tetapi menunda-nunda pembayaran dengan sengaja. Yang kedua, nasabah yang tidak atau belum mampu membayar dikarenakan force majeure tidak boleh dikenakan sanksi. Yang ketiga, sanksi didasarkan pada prinsip takzir dengan tujuan agar nasabah lebih disiplin. Yang keempat, sanksi dapat berupa denda sesuai kesepakatan di akad awal. Selanjutnya, penyelesaian piutang.
penyelesaian piutang ada dua cara, yaitu yang pertama, jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajiban dan terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaian dilakukan melalui badan arbitrasi syariah setelah tidak terjadi kesepakatan. Yang kedua, yaitu hawalah. Hawalah adalah perjanjian di mana debitur dibebaskan dari utang dengan cara membuat orang lain menanggungnya atau dengan memindahkan tanggung jawab dari seseorang kepada orang lain. Inilah materi dari kami. Terima kasih.